Acara selanjutnya adalah pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Niputu Feni Kartikayanti, spesialis anak konsultan, dengan judul Screening dan Diagnosis Penyakit Jantung Bawaan. Acara akan dipandu oleh moderator, Dr. Putu Andri Setiawan, spesialis anak. Berikut saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator. Dr. Putu Andri Setiawan, spesialis anak, menamatkan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini beliau merupakan staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSPTN Udayana. Selamat sore, Dr. Andri. Ya, selamat sore, Trinda. Suara saya terdengar ya? Baik, kepada Dr. Andri, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Trinda. Jadi, selamat sore kepada Profesor, sejawat, dokter sekalian. Pada hari ini senang sekali saya akan membantu jalannya acara dalam rangka Jahari Awareness Week ya. Jadi, langsung saja, tidak lama-lama, kami akan mulai dengan pembicara pertama. Mohon dibantu CV-nya. Baik, pembicara pertama adalah Dr. Niputu Fendi Kartikayanti, spesialis anak, konsultan kardiologi. Beliau sendiri sudah malang melintang di bidang kardiologi anak, di mana saat ini adalah salah satu dari staf divisi kardiologi uh, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Prof. Ngurah. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Penny. Terima kasih Dr. Andri. Suara saya jelas ya. Selamat sore Ya. teman sejawat sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Oke, izinkan saya untuk share. Semoga nggak pada ngantuk ya, karena ini jam tidur ya. Kalau di Bali ini 3:30. Tadi hujan badai, berhenti hujan lagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Baik, saat ini saya ingin sharing saja karena terkait dengan CFD Awareness Week, jadi Minggu Peduli Penyakit Jantung Bawaan. Sebelum Dr. Eka nanti akan melanjutkan tentang karakter. Jadi tentang screening dan diagnosis awal penyakit jantung bawaan. Ini terutama kami titik beratkan di PPK 1 dan di PPK 2. Semua pasti sudah tahu tentang penyakit jantung bawaan. Itu termasuk kelainan struktur dan fungsi jantung. Kalau kita lihat kenapa sih kok ini diangkat-angkat, apalagi sampai ada minggu khususnya. Karena kan memang secara epidemiologi ini banyak. Jadi kalau dari systematic review di Asia itu sekitar 9,3/1000. Kalau kita mudahnya mengingat 1/100 gitu. Kalau misalkan teman sejawat punya pasien 100, sudah yang ke 100, mungkin di antaranya tuh sudah ada yang PJB, bahkan bukan satu, bisa lebih dari satu gitu. Karena untuk di Indonesia kita sendiri belum memiliki penelitian yang khusus untuk mengetahui penyakit jantung bawaan di populasi, sebagian besar di rumah sakit masing-masing gitu. Nah, banyaknya kelainan kongenital yang mungkin teman sejawat sudah pernah ketahui, 30%-nya itu dengan penyakit jantung bawaan. Jadi ini tidaklah sesuatu hal yang sedikit. Kalau dilihat trennya semakin lama dia semakin meningkat. Dari tahun 45 nih ya, kita merdeka nih, semakin meningkat. Itu sampai dengan tahun 2009 ini belum ada kelanjutannya lagi. Kemudian yang paling banyak itu ditemukan adalah VSD, kemudian ASD, PDA. Untuk yang kelainan yang sianotik itu terbanyak adalah TOF. Jadi itu yang paling banyak. Kenapa sih kita selain dari epidemiologinya itu kemudian banyaknya semakin tren yang meningkat, ternyata angka keterlambatan ini juga sampai saat ini itu juga cukup tinggi. Dari kalau di Jogja, teman sejawat kami Prof. Indah itu penelitian 6 dari 10 anak yang didiagnosis penyakit jantung bawaan ternyata 6-nya terlambat.
Jadi dari 10 anak itu 6 yang terlambat. Kalau di Bali sendiri kami melakukan penelitian 74% PJB kritis datang terlambat. Artinya udah lebih dari 1 bulan dan dia sudah memerlukan harusnya tindakan, ternyata baru datang ke instansi kami. Kalau di Kenya, di luar negeri ini termasuk yang negara hampir sama ya, tapi dia cenderung lebih rendah pendapatannya. Itu keterlambatannya mencapai 79%. Ini hampir serupa dengan kita. Ini yang tanpa screening prenatal, jadi tanpa dilakukan USG feto maternal pada saat usia 20 sampai 24. Faktor resiko dari ibu ini banyak. Obesitas, sekarang tambah banyak nih adanya obesitas, kemudian penyakit kronis, kencing manis, kemudian autoimun, perokok, ibu yang perokok, pengkonsumsi alkohol, atau usia yang semakin tua ibunya semakin tinggi resiko untuk anaknya nanti menderita penyakit jantung bawaan. Nah, kita titik beratkan juga pada penyakit jantung bawaan kritis. Jadi awalnya itu penyakit jantung bawaan itu kita bagi menjadi 2. Dari appearance-nya ya, asianotik dan yang sianotik. Sianotik itu di dalamnya itu ada penyakit jantung bawaan kritis. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah penyakit jantung yang memerlukan tindakan segera. Jadi dalam 1 bulan pertama itu sudah harus dilakukan suatu tindakan, sehingga nantinya kalau kita kenali lebih dini itu dapat mengurangi kematian dan kecacatannya. Jadi kalau dari 1% gitu ya, 1 dari 100 bayi, 25%-nya itu PJB kritis. Jadi cukup banyak angka dari PJB kritis. Contohnya misalkan kalau di Indonesia nih angka kelahirannya itu 5 juta. Jadi sekitar 50.000 bayi itu lahir dengan PJB dan 12.500 itu dengan penyakit jantung bawaan kritis. Jadi cukup banyak seharusnya yang kita bisa berikan pertolongan. Targetnya yang kita lakukan itu adalah untuk mencari kelainan-kelainan, kalau kita singkat itu 5T, P, dan H. T itu mungkin teman sejawat sudah pada pernah mendengar singkatan ini. TGA, transfusi arteris, trunkus, PVR, atau total anomali pulmonary venous return atau connection, kemudian tricus valve. Nah, ini yang paling sering didengar seperti yang tadi saya sampaikan, paling banyak kalau untuk yang PJB sianotik. Kemudian P-nya pulmonary atresia, kemudian hipoplastic left heart syndrome. Saya tidak akan membahas satu persatu karena ini untuk yang lebih dini. Nanti kalau mungkin mau nanti kita bisa minta lagi simposium khusus untuk itu atau webinar khusus untuk itu. Nah, mengapa sih kita melakukan screening? Screening ini penting. Kenapa? Ini terutama dilakukan pada penyakit-penyakit yang serius. Nah, seperti PJB ini serius. Prevalensinya tinggi, 1 dari 100, 25%-nya PJB kritis. Kemudian hasil tesnya akurasinya tinggi. Nah, kalau untuk yang pulse oximeter dan kemudian alat screening yang lainnya itu akurasinya tinggi di atas 80%. Kemudian dideteksi sebelum fase kritis. Kita lakukan screening ini biasanya pada bayi-bayi yang atau anak yang sehat, bayi baru lahir yang sehat. Kemudian nanti akan memberikan efek terapi yang efektif dan praktis. Iya, karena hampir di semua center, khususnya kita di Prof. Ngurah sudah bisa melakukan terapi terhadap PJB kritis. Nah, kapan saja kita bisa melakukan screening? Jadi nggak harus dia sesudah lahir. Pertama pada saat prenatal. Ini biasanya kita kerjasama dengan feto maternal, kehamilan 20 sampai 24 minggu. Misalnya ketemu nih, kalau kita kan dokter anak nggak tahu gitu. Kalau khususnya kami itu bisa bekerja sama dengan feto maternal. Tapi kalau bagi teman sejawat yang menemukan anak pertamanya atau bahkan first degree related-nya itu dia ada PJB, nah disarankan untuk dilakukan fetal ultrasound atau misalkan ibu-ibu yang tadi ada faktor resiko seperti itu disarankan untuk dilakukan fetal ultrasound. Kemudian misalnya kalau dia udah lahir, fetal ultrasound ini susah, nggak di semua tempat ada tersedia feto maternalnya gitu. Oke, lakukan dia pada saat dia sudah lahir. Jadi dilakukan pulse oximeter dan pemeriksaan fisis pada saat bayi berusia 24 sampai dengan 48 jam. Jadi sebelum pulang itu dilakukan screening pulse oximeter dan pemeriksaan fisis. Kemudian misalnya juga
pada saat itu terlupakan untuk dilakukan, kemudian KN2, KN3 itu dilakukan pemeriksaan fisis, pulse oximeter dan penunjang sederhana. Ini pulse oximeter ini sudah masuk ke dalam KIA ya, dan itu disarankan sebagai pemeriksaan memang keseharian, dilakukan sebagai pemeriksaan keseharian gitu. Udah masuk ke dalam situ. Jadi mohon dilakukan. Dan misalkan nggak tahu nih waktu bayi neonatus dilakukan nggak pemeriksaan itu. Nah, misalkan pada anak usia sekolah terkadang itu ada program-program yang TK-nya melakukan kunjungan, jadi puskesmasnya melakukan kunjungan ke TK-TK, ke PAUD gitu, atau misalkan ada pemeriksaan ke SD biasanya sekarang. Nah, lakukanlah pemeriksaan fisis lengkap. Jangan lupa pemeriksaan jantungnya, tidak hanya pemeriksaan mata, telinga, dan mulut atau gigi, tapi lakukanlah pemeriksaan meter. Dan kalau ada sesuatu, lakukan pemeriksaan penunjang sederhana. Kalau misalkan di PPK 1 nih, gimana caranya yang mudah untuk melakukan screening ini? Di India ini sudah dilakukan, kan mirip-mirip ya India. Jadi dia pakai metode look, lihat laju napasnya itu kayak gimana tuh, ada kesulitan nggak? Kira-kira berapa dia laju napasnya? Kemudian ada sianosis nggak? Nah, sianosis ini kan kita lihat di mukosa ya, mukosa mata, lidah, mulut gitu, atau di ujung-ujung jari, kuku gitu, bisa kita lihat. Kemudian diraba dulu, nadinya gimana? Nadinya reguler, tidak ada disritmia, kuat angkat, cukup, dan perfusinya, akalnya bagus, CRT-nya bagus. Dengarkan suara murmurnya atau bising jantungnya. Selain itu juga jangan lupa, selain murmur juga dengarkan suara jantungnya. Suara jantung satunya gimana, suara jantung duanya ada splitting apa enggak, tunggal apa enggak. Kemudian lakukanlah pemeriksaan pulse oximeter. Nah, ini sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi kita di PPK 1 itu nggak cuman itu meraba dan mendengarkan. Nah, ada beberapa metode screening yang bisa dilakukan. Yang pertama 2022 lebih kritis dengan pulse keliling-keliling baik online ataupun offline untuk memperkenalkan bagaimana cara melakukan screening pulse oximeter. Kemudian yang kedua screening PJB pada anak sekolah. Nah, ini di Taiwan, di negara berkembang, negara maju itu juga sudah melakukan screening ini pada anak sekolah, sedangkan kita di Indonesia belum. Kita berusaha ya. Nanti maaf kenapa ya kecoret-coret punya saya. Dan yang ketiga yang kami perkenalkan baru adalah ada teman sejawat lakukan. Ini sangat mudah. Kemudian ini meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi kira-kira probabilitas anak ini dengan penyakit jantung itu berapa? Kemudian silakan untuk melakukan perujukan bagi yang di PPK 1 ataupun di PPK 2 untuk ke tersier. Mohon maaf Dokter Andri, apakah ada coretan di slide saya ya? Ada ya, garis. Dokter, ada yang menganut gitu dok. Saya coba cari untuk menghapus anutnya dokter. Oh iya, terima kasih, mohon dibantu. Dokter. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk yang screening PJB kritis, mungkin bagi sejawat yang belum pernah atau bahkan perlu kita refreshing ulang lagi ya. Ini ada di buku panduan PJB kritis dari UKK Kardiologi dan juga ada di KMK. Nah, kalau mau dicari selengkapnya bisa dilihat di situ. Jadi screening ini sekali lagi kita lakukan di usia 24 sampai dengan 48 jam. Ya, mohon bantuannya. Terima kasih. Nah, kita lakukan peletakan pulse oximeter yang sesuai ya, yang untuk bayi di tangan kanan dan di salah satu kaki. Jadi simultan bisa berbarengan kalau memang punya dua alat yang sama, tervalidasi kemudian, atau bisa salah satunya dulu giliran. Nah, itu bisa dilakukan. Nanti diikuti aja nih algoritmenya. Yang mana dia kalau sudah satu masuk ke merah, dia langsung fill positif, rujuk. Kalau masih di kuning, ulangi lagi 2 kali. Kalau misalkan masih kuning. Setelah itu kalau kuning yang ketiga, rujuk. Atau misalkan udah langsung hijau ya udah, nggak usah diulang lagi. Negatif lolos. Kalau lupa, misalkan susah banget nih,
ingetin yang itu ada ini NSO chart. Tinggal ditempel aja, taruh di situ di tempat, boleh ditaruh di tempat prakteknya, jadi mudah untuk kita mengingat. Pas Atau 2 hari misalkan gagal minta ampun meledak pasien. Kan baru semua. nah teman sejawat bisa menggunakan Vecard PET screen kalkulator. Ini kami kembangkan, kami di Bali mengembangkan Vecard PET screen kalkulator ini bisa diunduh di Android-nya. Jadi masih kami berbasis Android. Jadi kalau lupa ini semuanya, misalkan lagi praktek di swastanya gitu, ternyata ini adanya di negerinya. Nah, bisa unduh ini dengan mudah, silakan diketik saja, diunduh, dan ini ada di bagian bawahnya newborn screening, bisa dengan berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Tinggal nanti di situ dimasukkan usianya berapa, kemudian masukkanlah berapa saturasi di tangan kanan atau di salah satu kaki. Nanti kemudian akan keluar apa rekomendasinya. Apakah diulang, positif dia akan rujuk, kemudian negatif akan lolos. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Kan saya agak percepat ya. Bagaimana cara melakukan screening pulse oximeter, dan misalkan teman sejawat mau mengingat lagi atau mau men-share, ini bisa diambil di YouTube Sehatkan Jantung Anak Indonesia milik dari UKK Kardiologi. Video cara melakukan screening PJB kritis pada bayi baru lahir yang sudah berusia 24 jam. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan alat pulse oximeter yang probe pulse memang oximeter untuk neonatus. Pasien harus dalam keadaan tenang dan hangat, tapi tidak sedang tertidur. Periksa identitas pasien, pastikan identitas pasien sudah sesuai dan sudah berusia 24 jam. Pasang probe di tangan kanan. Pastikan bayi nyaman dan hangat. Lalu nyalakan pulse oximeter. Observasi nilai saturasi yang muncul di layar. Pastikan di layar terlihat gelombang yang merupakan detak jantung pasien. Tunggu selama 30 detik. Nilai saturasi yang muncul setelah 30 detik disebut preduktal. Lepaskan probe dari tangan kanan. Pastikan kaki hangat sebelum dipasangkan probe. Pemasangan probe dapat dilakukan pada kaki kanan atau kaki kiri. Pasang probe di kaki kanan. Pastikan bayi nyaman dan hangat. Observasi nilai saturasi yang muncul di layar. Pastikan di layar terlihat gelombang yang merupakan detak jantung pasien. Kaki. Pastikan bayi nyaman dan hangat. Matikan alat pulse oximeter. Catat kedua nilai saturasi yang didapat pada NSO chart. Baik, itu pencatatannya ya. Jadi setelah kita melakukan tindakan itu, kita langsung catat kira-kira dia ke arah yang mana, lolos, ulang, ataupun perlu dilakukan perujukan. Nah, yang berikutnya adalah Vecard Score. Jadi skor ini baru kami kembangkan dari tahun lalu. Itu juga ada di Vecard PET screen itu. Jadi tinggal dimasukkan. Ini juga sudah kami lakukan validasi dengan akurasinya di atas 85%. Nah, ada beberapa item. Jadi kami membuat 2 pemodelan. Pemodelan yang pertama itu yang dengan pulse oximeter. Kemudian pemodelan kedua misalkan bagi
PPK yang belum ada pulse oximeternya, walaupun memang sekarang semua puskesmas sudah dibagikan alat pulse oximeter, itu kami tetap membuatkan yang kalau ada murmur derajat dari sama dengan 3, kemudian intoleransi latihan, misalkan susah berolahraga, dia ngos-ngosan gitu, nah itu termasuk dalam intoleransi. Kemudian kesulitan bernapas, misalnya napasnya cepat atau bahkan ada retraksi, atau dia adanya sianosis atau saturasinya kurang dari 95%. Nanti tinggal diklik-klik di situ, kira-kira probabilitasnya berapa dengan kelainan jantung, silakan kemudian dilakukan untuk perujukan evaluasi. Nah, begini syaratnya. Screening penyakit jantung pada ini ditujukan sebagai penyakit jantung merupakan kelainan struktural atau fungsional pada jantung, di mana terdapat 2 jenis penyakit jantung pada anak, yaitu penyakit jantung bawaan atau PJB, yang sudah terjadi sejak lahir dan penyakit jantung didapat. Kenali gejala dan tanda penyakit jantung pada anak. Jangan sampai terlambat. Apa aja sih gejala dan tanda yang dapat terjadi? Berikut adalah gejala-gejala yang harus diperhatikan. Intoleransi anak dengan kelainan jantung dapat ditemukan. Bising jantung signifikan atau murmur sistolik grade lebih dari sama dengan 3 atau murmur diastolik derajat berapapun. Nadi cepat atau takikardia, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, saturasi oksigen kurang dari 95%, kesulitan bernapas disertai retraksi, pembesaran hati atau hepatomegali, bengkak atau edema. Jika mendapatkan gejala dan tanda tersebut, segera bawa anak Anda ke dokter untuk deteksi dini penyakit jantung pada anak. Para dokter atau tenaga kesehatan dapat menggunakan VCARD score yang berpuls murmur sistolik dengan grade lebih dari sama dengan 3 atau murmur diastolik derajat berapapun, maka mendapat 2 poin. Tanyakan apakah terdapat intoleransi latihan pada anak yang berupa mudah lelah saat beraktivitas, baik saat berjalan, berlari, bersepeda, dan aktivitas lainnya. Atau apakah terdapat minum yang terputus-putus pada bayi? Jika iya, maka mendapat 1 poin. Periksa laju napas anak atau bayi. Jika terdapat napas cepat disertai retraksi, maka anak mengalami kesulitan bernapas dan mendapat 1 poin. Saturasi oksigen perifer atau SpO2 pada anak yang kurang dari 95% akan mendapat 1 poin. Jika terdapat lebih dari sama dengan 1 poin, segera rujuk pasien ke dokter spesialis anak atau dokter spesialis anak subspesialis kardiologi. VCARD score model 2 dapat digunakan jika fasilitas kesehatan tidak memiliki. Itu hanya bedanya penggunaan dari pulse oximeter, yang satunya dengan pulse oximeter, yang keduanya itu adanya sianosis. Jadi kalau misalkan teman sejawat mau untuk download di YouTube channel UKK Kardiologi Sehatkan Jantung Anak Indonesia. Jadi nanti di situ lengkapnya bisa dilihat karena kita keterbatasan waktu. Nah, seperti yang tadi sudah Mas Jawat lihat Screening bersama, awalnya kalau yang dengan penyakit jantung bawaan itu keluhannya biasanya nih, yang biasanya pasien itu datang napas cepat, kemudian dia ada rasa berdebar atau takikardi, kemudian intoleransi latihan seperti yang tadi, kesulitan nyusunya terputus-putus gitu, atau berkeringat pada saat nyusu, dia berhenti lagi padahal dia haus. Kemudian kalau pada anak itu biasanya adanya gangguan aktivitas. Kemudian seringnya itu si jantung itu juga suatu keluhan biasanya datang dirujuk kepada kami. Ini juga nggak kalah pentingnya, berat badan yang tidak meningkat sesuai dengan KMS-nya gitu. Ada yang kan sering nih ibu-ibu, saya pergi ke posyandu atau pemeriksaan ke puskesmas itu berat badannya nggak naik, nantinya penyakit jantung bawaan disertai dengan peningkatan atau berat badan yang tidak naik atau gagal tumbuh. Kemudian ada juga yang keluhannya nyeri dada, terutama pada saat aktivitas. Kalau nyeri dadanya
pada saat dia diam aja itu mungkin sekali itu punyanya dokter Sanjaya, kelainan gastro gitu atau respirologi. Kemudian adanya edema yang terlambat, maka akan ada keluhan-keluhan sesuai dengan komplikasi buruk, hipertensi, pulmoner, pneumonia berulang. Nah ini juga nggak sedikit nih. Sekarang apalagi musim batuk pilek, pneumonia banyak banget di ruangan. Jadi mungkin saja yang sudah pertama kali, yang kedua kali pneumonia lagi bisa dengan penyakit jantung bawaan. Jadi jangan lupa untuk mendeteksi kardiogenik udah lambat. Karditis infektif tidak sedikit juga. Kita lupa akan kesehatan gigi. Nah, endokarditis infektif bahkan sampai emboli, abses cerebri ini nggak jarang pada penyakit jantung bawaan yang sianotik. Stroke itu juga bisa. Dan tiba-tiba meninggal itu juga terjadi sesuatu. Lalu kita lihat pesan secara umum pasien-pasien dengan PJB itu seringkali dengan sindrom tertentu. Yang paling sering itu kan kalau yang bisa kita kenalin itu Turner, Down syndrome, Noonan, dan ada sindrom-sindrom yang aneh. Pokoknya wajahnya tuh aneh. Nah, pikir dah ada penyakit jantung bawaannya enggak. Kalau Down syndrome itu sekitar 40-50%-nya dia dengan kelainan jantung. Jadi kalau misalnya ketemu dengan Down syndrome, silakan lakukan pemeriksaan screening untuk penyakit jantung bawaannya. Nah, kita lihat dari inspeksi. Inspeksi seringnya kalau yang sudah kayak begini ini datang dengan precordial bulging. Jadi satu dadanya itu di satu sisinya memonjol. Kita lihat dari kranial ataupun kaudal pada saat kita inspeksi ada precordial bulging. Kita lihat adanya LV impulse nih. Denyutan prekordialnya tuh tampak banget jelas. Ini ada denyutan. Ini juga JVP-nya. Tampak banget ini denyutan di karotisnya ya. Di VP ya, bukan JVP. Jadi denyutan di karotisnya. Hiperdinamik sekali nih. Berarti ada sesuatu. Nah, kadang juga ada yang kelainan dari dinding dadanya. Dadanya kayak burung ataupun bahkan dia cekung gitu. Jadi ada yang membonjol, ada yang cekung. Bisa jadi normal, bisa jadi dia tidak normal di dalam jantungnya. Jadi perlu kita waspada juga. Kemudian, nah kita juga bisa melihat adanya sianosis. Sianosis ini kadang kita juga terkecoh. Yang bayi 1 sama bayi 2 kelihatannya itu sama ya, bibirnya agak gelap. Jadi kalau sianosis itu kita bisa lihat di mukosa membran bibir, lidah, konjungtiva, ujung jari. Tapi kadang juga kita terkecoh juga. Kulitnya dia gelap, bibirnya juga ikut gelap. Gitu. Tapi coba dicek saturasinya. Kalau misalkan saturasinya normal, berarti memang karena pewarnaan kulitnya saja. Atau saturasinya dia rendah, berarti ini adalah sianosis pada kelainan jantung mungkin karena sianosis nggak cuma punya jantung, bisa sianosis punya yang lainnya juga. Nah, kita lihat reduce HB-nya melihat sianosis karena itu kita lakukan screening PJB kritis. Misalnya kalau bayi baru lahir itu HB-nya 15 misalkan. Melihat sianosis dengan jelas kalau saturasinya itu di bawah 80%. Jadi itu kita reduce HGO, pemeriksaan pulse oximeter sangatlah penting. Yang berikutnya kita lanjut ke palpasi. Misalkan kalau kita lihat adanya velting nih di denyutan di precordium, kayak ujung jari kita tuh bisa terangkat gitu. Itu berarti hiperdinamik dari ventrikel kiri atau misalkan ada LVH. Kemudian bahkan kita sampai meraba adanya trill yang di semua tempat kita raba ada trill nggak? Itu biasanya bising jantung yang derajat 3 ke atas, jadi 4, 5. Nah, jantung. Mungkin setelah ini teman sejawat bisa menggunakan headphone-nya ya, headset-nya, karena
mau share suara jantung. Nah, terkadang kita kalau di satu posisi nggak jelas, coba dimanuver, suruh miring atau duduk. Nah, ada kelainan-kelainan yang kalau kita dimanuver gitu bisa lebih jelas pendengarnya. Nah, punktumnya itu bisa di ICS 2 kanan, parasternal lain kanan, ICS 2 parasternal kiri, kemudian di ICS 4 parasternal kiri, atau di tengah ICS 5 mid clavicular. Itu punktum-punktum biasanya kita mendengar suara bising jantung. Mohon Dokter Andri kalau terdengar ya. Seperti yang tadi untuk punktum tadi di ICS 2 parasternal kanan itu biasanya di aortic area. Aortic area, jadi kelainan-kelainan di katup yang di sepanjang aorta itu bisa kita dengar di sini. Begitu juga dengan yang di ICS 2 parasternal kiri. Itu adalah area dari pulmonal. Ini adalah area dari pulmonal. Di kelainan di sana bisa kita di area tricuspid ICS 4 parasternal lain kiri, atau bisa kita singkat lower left sternal border, itu area tricuspid. Area mitral itu di apex, jadi CS 5 mid clavicular. Nah, coba kita lihat apa saja. Kalau di area aorta, apakah terdengar Dokter Andri? Ya, terdengar Dokter, jelas. Apakah? Oh iya, terima kasih. Nah, ini adalah murmur ejeksi sistolik. Jadi di fase sistoliknya antara S1, S2 tadi kan loop, itu mulainya S1 gitu. Dengarkan suara bising. Artinya pada aorta stenosis. Jadi kita mendengarkannya di upper right sternal border. Kemudian kalau kita mendengar suara diastolik, nah tadi kan kalau derajat diastolik berapapun itu dia udah masuk dia suatu kelainan jantung. Kalau masih yang sistolik derajat 2 ke bawah, mungkin saja tanpa ada kelainan jantung, tapi itu mungkin ya, mungkin. Jadi kalau untuk pastinya itu derajat 3 dan ke atasnya. Jadi bisa didengarkan. Kalau murmur itu dia lebih halus kedengarannya dibanding dengan murmur sistolik. Jadi terkadang kita juga salah dengan suara napas. Nah, jadi kita harus konsentrasi sambil kita mendengarkan murmur. Kadang kita nggak, kita dengarkan juga suara napasnya bersamaan dengan suara napas apa enggak gitu. Kita harus saksikan itu suara napasnya. Jadi konsep paling mudah dia karena sifatnya kasar. PDA. Jadi murmur dari ini penting karena selain dia tahu kemungkinan kelainan anatominya apa, juga berat ringannya. Tapi berat ringannya itu relatif ya. Jadi murmur ini benar-benar stetoskopnya nggak cuma di leher, tapi di dada pasien didengarkan di berbagai tempat punktum. Nah berikutnya kalau tadi yang PDA kan mudah, dia kasar sepanjang waktu kontinu S1, S2 dia ada terus, bahkan kita nggak bisa dengar loop-loop-loopnya lagi itu. Kemudian berikutnya adalah murmur dari stenosis pulmonal.
yang stenosis pulmonal bisa jadi dia isolated memang stenosis pulmonal saja atau disertai dengan kelainan yang lainnya. Seringnya pada TOF gitu. Atau bahkan kita mendengar suara relatif stenosis pulmonal pada ASD. Namun yang pada ASD ini selain murmur ejeksi sistolik yang derajatnya lebih rendah, itu juga kita bisa dengarkan adanya suara white fixed dari itu kedengaran ya, jerup duduk, jerup duduk, jerup duduk, jerup duduk. Jadi itu yang kedengaran kalau dia ASD itu khas banget ya. Pada ASD kalau misalkan teman sejawat ketemu. Jadi sangat membantu kalau kita melakukan pemeriksaan bising jantung. Nah sekarang yang kelainan yang paling sering yang kita temukan itu biasanya adalah VSD. Kedengarannya suaranya seperti ini. Itu kita temukan di area trikuspid. Jadi murmurnya murmur pansistolik. Bedanya dengan ejeksi sistolik, kalau pansistolik kita nggak dengar. Hampir tidak mendengar mulai dari S1-nya. Sedangkan kalau bising ejeksi sistolik kita masih bisa mendengarkan lup, drup, lup, drup, drup. Kalau murmur pansistolik kita langsung drup, 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 kayak gitu. Kemudian kalau di area mitral kita bisa pansistolik sama seperti VSD, cuman lokasinya aja berbeda. Misalkan pada VSD besar gitu, itu juga disertai dengan mitral regurgitasi. Nah, kedengaranlah suara ini. Atau misalkan pada PDA yang besar, kita bisa mendengar suaranya bising. Jadi sama. Atau penyakit jantung didapat misalkan pada RHD atau demam rematik gitu, itu bisa kita dengarkan. Cuman karena ini kita ngomongin PJB, berarti yang dengan kelainan katup. Atau misalkan MS. Nah MS ini juga seringnya pada RHD ya kita ketemunya. Anak sudah gede. Atau memang dia MS atau MR atau MS yang kongenital itu ada. Jadi jangan salah nanti baru kita dengar suara MR atau MS yang kita pikir oh ini RHD gitu rujukannya. Belum tentu, itu bisa juga dia suatu kelainan kongenital. Nah, kembali lagi ke sianosis. Pada bayi baru lahir beberapa kali disering dikonsulin. Bayi baru lahir dia sianosis. Ini PJB kritis atau PPHN, itu yang paling sering. Nah, sebelum kita menentukan, coba dulu dilakukan hiperoksia tes. Jadi berikanlah oksigen 100% selama 10 menit. Jadi sebelumnya diperiksa dulu saturasi tangan kanan atau salah satu kakinya. Kemudian setelah diberikan oksigen 100% selama 10 menit tersebut, cek lagi saturasi dan periodontal dan si. Kalau ada perubahan yang signifikan mungkin itu suatu PPHN. Kalau tidak ada juga berarti itu adalah suatu PJB kritis. Nanti akan diterangkan dokter Eka bagaimana tata caranya. Jadi off dulu oksigennya, pakai yang bijak. Ya, namun ini kalau untuk PJB kritis juga punya kelemahan juga ini untuk hiperoksia tes. Jadi tidak bisa untuk mengevaluasi yang contohnya HLHS gitu, hypopathic liver syndrome atau TAP dari hiperoksia tes. Nah, misalkan teman sejawat sudah melakukan semua tadi dari pertolongan pertama, udah kita waspada, sudah. Kemudian kita diagnosis penyakit jantung bawaannya dengan penunjang sederhana. Ini kan kita fokusnya PPK 1, PPK 2 ya. Kalau di PPK 1 mungkin ya ada EKG. Biasanya yang rawat inap ya, ada EKG-nya, periksa EKG. Kemudian untuk PPK 2 sudah pasti ada EKG, ronsen, terkadang juga ada alat ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini merupakan diagnosis pasti. Kami sudah sering ya melakukan workshop PNET ya, baik basic dan kemarin terakhir itu baru yang advance. Jadi yang sudah pernah ikut basic masuk ke advance PNET. Ini kami latih agar dokter spesialis anak
di PPK2 khususnya itu bisa melakukan deteksi lebih dini untuk kejadian penyakit jantung bawaan sehingga nggak pusing lagi ini diagnosisnya apa. Nah, pertama kita bicarakan bagaimana kewaspadaan kita dari pemeriksaan ekokardiografi. Ini sering sekali kalau untuk EKG maksud saya elektrokardiogram sering sekali ini dilewatkan. Alasannya bayinya gerak-gerak, sulit diperiksa. Kemudian probe-nya nggak ada, lead-nya itu untuk yang kecil-kecil bayi. Itu nggak apa-apa, pasang saja ekstremitas. Kenapa? Karena ini penting menunjang diagnosis kita. Selain kita memang sudah harus tahu bekal dari yang anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. EKG ini penting sekali untuk menunjang diagnosis. Apalagi kalau ekonya ini sulit sekali kita menjangkau eko. Jadi EKG ini penting. Terutama untuk yang PJB kritis dan beberapa yang asianotik. Kalau misalkan kita deteksi nggak usah deh susah nih untuk lihat dadanya ya nggak apa-apa. Kita pakai yang aksis aja, aksis QRS. Aksis QRS, aksis jantungnya ini kemana aksis QRS-nya? Apakah normal atau ke kiri atau ke kanan? Kalau dia misalnya normal itu bisa pada turun push. Itu kalau yang PJB kritis. Kalau dia ke kiri bisa tricuspid atresia atau Epstein anomali. Kalau misalnya ke kanan itu pilihannya bisa tetralogi ovalo, pulmonar atresia atau transposasi great artery. Jadi mudah kan ya. Selain misalkan ada anamnesis pemeriksaan fisik yang seperti apa, kemudian kita padu-padankan dengan pemeriksaan EKG. Begitu juga dengan yang PJB asianotik. Kalau dia masih tahapan awal VSD PDA itu aksisnya bisa normal. Namun kalau sudah disertai dengan pH yang berat bahkan aksisnya bisa berpindah ke kanan. Atau ASD sekundum, aksisnya dia ke kanan, cuman dia nih ditambah kalau misalkan bisa periksa dada prekordialnya ada ketemu RSR pattern. Ini jelas. Dengan RBBB biasanya incomplete. Kalau misalkan ASD primum, aksisnya LAD. Oh ini nggak terlalu, pasiennya asianotik. Aksisnya ke kiri nih LAD. Kemungkinan dia, atau misalnya pada murmur kita dengarnya relatif PS. Kemungkinan dia suatu ASD primum. Atau misalkan kita aksisnya ke kanan nih, pulmonal stenosis tuh bisa hampir sama dengan ASD sekundum. Cuman bedanya satunya ada splitting, yang satunya enggak. Aortic stenosis itu aksisnya dia normal. Jadi ini sangat membantu EKG. Jadi jangan anti sama pemeriksaan EKG. Ini sangat penting. Senang kalau misalkan dapat rujukan kalau EKG-nya sudah disertakan. Oh jadi memang sangat jauh sekalian bisa untuk membaca EKG. Yang berikutnya adalah pemeriksaan ronsen thorax. Seringkali cuma ronsen thorax lihat ada kardiomegali, tidak ada kardiomegali gitu. Jadi kalau kita mau melihat ronsen thorax pada PJB yang pertama kita lihat memang betul kardiomegali ada apa tidak. Yang kedua vaskularisasinya. Jadi jangan lupa vaskularisasi jantungnya meningkat, pembuluh darah ke parunya meningkat, menurun ataukah normal. Ini sangat membantu. Jadi menunjang sekali selain tadi saya garis bawahi bekal anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi mengarahkan kita sebelum kita rujuk mau ini. Kalau misalkan kardiomegali, kalau kita lihat pada bayi itu CTR-nya lebih dari 60%. Kalau ada selain bayi itu 5%, itu kita sebut sebagai kardiomegali. Kalau vaskularisasi yang meningkat itu kalau pada asianotik itu biasanya pada pirau kiri ke kanan yang bermakna. Jadi kalau VSD kecil, PDA kecil itu tidak terlalu meningkat biasanya. Itu yang biasanya meningkat sedang ke besar. Kemudian kalau yang sianotik yang meningkat, ini anaknya biru, dilihat ronsennya meningkat, mungkin saja dia turun pus, HLHS, TAPVR, TGA, jadi ada pilihannya. Kemudian kalau dia menurun, seringnya pada sianotik, kecuali kalau misalkan awalnya asianotik dia PS berat gitu, tapi biasanya nanti kalau PS berat itu disertai dengan sianosis. Kalau yang sianotik itu TLF, PAIVS, jadi yang ada obstruksi pulmonalnya. Itu jalan keluar dari ventrikel kanannya obstruksi, itu biasanya ronsen toraknya menurun vaskularisasinya. Atau yang normal, biasanya yang lesi pirau kiri ke kanan yang
tidak signifikan atau pada AS, PS yang ringan. Jadi itu bisa membantu. Nah, atau misalkan ini gambarannya khas nih, ada boot shape-nya TOF atau misalnya add on string kayak telur berbaring ya gitu TGA atau seperti angka 8 vaskularisasinya meningkat TAPVR atau misalkan kayak box gitu penuh jantungnya ronsennya kayaknya gambaran jantung aja bisa pada Epstein atau gambaran pada efusi perikard. Nah, dari itu semua dari penunjang sederhana yang bisa ada di PPK teman sejawat di PPK 1 atau PPK 2 kita bisa mendiagnosis kira-kira ini ke arah mana. Kemudian kalau misalkan masih susah nih, pakai saja kriteria ini. Ini kriterianya udah lama dari tahun 66 atau 67. Ini sudah dikeluarkan. Jadi ada kriteria mayor, kriterianya akan ketemu bising sistolik derajat 3 sampai 4 atau lebih dari 3 gitu ya. Bising diastolik derajat berapapun atau adanya tanda gagal jantung, congestive heart failure, atau misalkan adanya cyanosis itu sudah masuk kriteria mayor. Kalau minornya bising derajat 2 itu bisa jadi suatu PJB tapi lebih jarang karena itu dia masuk ke kriteria minor. Jadi teman sejawat juga harus bisa mengenali bising-bising jantung yang memang derajatnya nggak terlalu nyata. Jadi kalau nyata tuh berarti kan itu 3, di bawah itu derajat 2. Kemudian adanya suara jantung yang abnormal, suara jantung 2, kayak tadi white peak splitting atau white splitting kayak gitu. Itu juga bisa menunjukkan suatu PJB. Abnormal dari EKG atau bahkan abnormal dari tekanan darah, misalnya di tangan kanannya tinggi, di kakinya lebih rendah. Yang seharusnya kan yang di kaki lebih tinggi sekitar 10 sampai 20 dibandingkan dengan tangan. Ini malah terbalik. Nah, itu berarti sesuatu yang abnormal. Kalau kita ketemu 2 mayor atau 1 mayor dengan 2 minor, ini akurasinya 87%. Itu kemungkinan dengan penyakit jantung bawaan itu tinggi. Jadi segeralah lakukan perujukan. Nah, saya menyambung lagi yang tentang program PINET ya. Ini kita melihat ini di luar negeri, mereka juga melakukan suatu teleekokardiografi, telekonsul. Jadi ada dokter di PPK lebih rendah atau di Vaskes yang belum ada pediatri kardiologinya melakukan evaluasi ekokardiografi. Kemudian secara live itu dilihat oleh dokter yang dituju. Nah, itu di luar ya, bisa live. Sedangkan kalau kita kan belum bisa live. Jadi bisa dokter pediatri kardiologis yang dituju itu bisa meng-guide, bisa memberikan arahan terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin saya butuh pemeriksaan 4 chamber, coba 5 chamber, kasih color, coba Dutaview dan sebagainya. Itu bisa di-guide secara langsung. Sedangkan kalau kita masih bisa menggunakan teleekokardiografi, telekonsul ini sudah mengikuti PINET itu bisa melakukan telekonsultasi kepada dokter pediatri kardiologis yang dituju. Misalkan saya di Bali nih dekatnya kan ada di Ngurah, di Prof Ngurah rumah sakit itu bisa dipilih salah satunya. Bisa saya Dr. Eka atau misalnya kamu ke Jawa Timur atau saya punya kedekatan dengan dokter yang ada di Jakarta, oh boleh silakan. Atau saya mau yang ada di Sumatera atau di mana saja boleh. Silakan saja dokter melakukan konsultasi. Ini contohnya Dr. Arman ya, Dr. Arman terima kasih. Jadi kami bisa membantu dokter-dokter yang ada di luar sana. Jadi dikasih juga rangkuman medisnya seperti apa, jangan lupa identitasnya, usianya, sehingga mempermudah kita untuk melakukan kira-kira memilah-milah ini kelainannya apa. Jadi dari situ misalkan ada ronsen, silakan tolong di-attach, kemudian ada EKG, silakan di-attach, dan misalkan sudah pernah ikut PINET, silakan di-attach untuk gambaran ekokardiografinya. Sangat mudah dan ini tidak berbayar. Jadi mohon maaf ini masih antara dokter spesialis anak ke dokter spesialis anak konsultan kardio. Jadi untuk yang dokter umum masih belum bisa. Nah misalkan kalau belum ada nih atau yang mau meningkatkan
kewenangannya misalkan mau meningkatkan saya sebelumnya udah ikut basic, silakan ikut advance. Kami dalam waktu di tanggal tersebut. Jadi jika ada teman sejawat yang mau meningkatkan atau kapabilitasnya untuk melakukan ekokardiografi awal khusus untuk program kami. Nah, sebagai simpulan apa yang bisa kita bawakan adalah penyakit jantung bawaan ini angka kejadiannya cukup tinggi, jadi 1 dari 100 dan 25%-nya itu adalah penyakit jantung bawaan kritis. Keterlambatan kita dalam melakukan deteksi itu masih sangat tinggi, sehingga kita memerlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap adanya penyakit jantung bawaan, baik asiotik atau pasientik, terutama untuk PJB kritis. Kita bisa melakukan advokasi untuk melakukan USG feto maternal di usia 20 sampai dengan 24 minggu kehamilan, melakukan pada saat postnatal, jadi dilakukan di usia 24 sampai 48 screening pulse oximetry pada bayi sehat. Jadi di preduktal dan postduktal silakan dimasukkan ke dalam VCARD PET screen calculator. Di situ ada newborn screening, juga ada VCARD score, dan misalkan pada follow up kita baru bisa menemukan adanya kelainan, itu silakan RONS dan pemeriksaan ekokardiografi jika memungkinkan, dan lakukanlah telekonsul dalam Primapro untuk kita mencegah kerujukan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan guna meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit jantung bawaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.